Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai sistem telecare untuk pengguna dengan penglihatan terbatas dan kebutaan. Untuk anggota yang pertama ada saya, Talita Sri Indrayuni. Saya Tafira Ali Putri Prasetyo. Saya Gevira Sofa Imriana. Dan saya sendiri Jasmine Andraina. Oke, yang pertama kami akan menyampaikan mengenai Remote Assistant for Blind User in Daily Life, a survey about Be My Eyes. Dari aplikasi ini menuai pro dan kontranya. Untuk pro yang pertama, yaitu aplikasi dapat menghubungkan pengguna tunanetra dengan relawan yang dapat melihat melalui koneksi video dan audio. Nah, untuk yang kedua yaitu sangat berguna untuk kegiatan seperti membaca teks, menemukan barang, dan membantu dalam berbelanja. Sedangkan kontra yang dituai dari aplikasi ini yaitu yang pertama, aplikasi kurang efektif saat pengguna perlu menggunakan tangan untuk aktivitas lain. Yang kedua yaitu masalah privasi seperti keengganan berbagi informasi sensitif seperti PIN ATM. Dan yang terakhir yaitu kendala terkait koneksi internet yang lambat dan kurangnya pelatihan bagi relawan yang memengaruhi kualitas interaksi. Gambar di sebelah kanan ini menunjukkan gambar dari aplikasi Be My Eyes yang dapat di-download pada App Store dan Play Store. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai desain low vision electronic glass with image processing capabilities using Raspberry Pi. Dari sistem ini merancang dan mengevaluasi prototipe kacamata elektronik berbasis HMD untuk penglihatan rendah menggunakan Raspberry Pi. Aplikasi ini memiliki fitur pemrosesan citra seperti pembesaran, peningkatan kecerahan, kontras adaptif, penajaman tepi, dan deteksi teks. Untuk alatnya terdiri dari kamera yang digunakan untuk akuisisi video real time, kemudian layar LCD sebagai tampilan video, dan sistem ini berbasis Python dengan menggunakan OpenCV. Gambar di sebelah kanan ya, itu merupakan desain sistem hardware dan software dari aplikasi ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada pengembangan aplikasi Voice for Blind sebagai media pembelajaran bagi penderita tunanetra di SLB Negeri Pembina tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, aplikasi ini tuh merupakan pengembangan dari Voice for Blind yang dimana disebut juga sebagai aplikasi media pembelajaran berbasis audio. Nah, aplikasi ini mempermudah akses informasi secara efektif dan efisien sehingga mendukung proses pembelajaran di SLB Negeri Pembina tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di sini aplikasinya itu terdapat beberapa fitur. Fiturnya yang pertama panduan penggunaan, katalog buku, dengar rekaman, upload rekaman, dan tentang. Baik, slide selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada peningkatan pengetahuan Cash Gilut pada anak berkebutuhan khusus melalui aplikasi Teledentis Try. Nah, di sini berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut secara jarak jauh. Nah, di sini juga untuk meningkatkan pengetahuan orang tua anak berkebutuhan khusus tentang perawatan gigi dan mulut. Terus memberikan akses mudah dan fleksibel bagi orang tua untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini. Nah, penelitian ini tuh menunjukkan bahwa teknologi telemedicine dan telepon seluler dapat digabungkan untuk menciptakan alat screening yang mudah dan andal. Nah, di sini bisa dilihat
prosesnya. Nah, sistem ini tuh dengan menggunakan konsep dari teledensity. Lalu selanjutnya ada aplikasi Mas Jawa Tenetra Money Android Scanner. Aplikasi ini tuh dikembangin oleh Yuyuh Wahyudin dari Universitas Diponegoro. Aplikasi ini menggunakan teknologi OCR atau Optical Character Recognition untuk memindai dan mengidentifikasi nominal uang tunai sehingga dapat membantu tunanetra dalam bertransaksi sehari-hari. Aplikasi ini juga merupakan kombinasi teknologi pengolahan citra dan mobile computing yang dapat membantu tunanetra dalam mendeteksi atau menentukan nilai intrinsik nominal mata uang rupiah. Aplikasi ini juga udah berjalan di kondisi offline. Mas Jawa Tunanetra ini sangat akurat dalam mendeteksi nilai nominal suatu uang. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian proses tukar-menukar dalam kegiatan ekonomi penyandang tunanetra. Selanjutnya. Untuk selanjutnya itu ada Kinetra, kacamata cerdas untuk tunanetra yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada. Kinetra ini berfungsi untuk melakukan deteksi benda yang berada dalam jalur gerak penyandang tunanetra. Ia mampu mengidentifikasi benda-benda sebagai benda mati ataupun makhluk hidup, serta tracking keberadaan penyandang tunanetra sehingga lokasi dan jalur yang ditempuh dapat diketahui dari ruang server secara real-time. Kinetra juga merupakan kacamata yang mempunyai inovasi karena diberi sensor jarak, sensor panas, dan juga GPS. Dengan begitu, maka kacamata ini bermanfaat bagi penyandang tunanetra dan dapat diterapkan sebagai alat untuk membantu mengetahui jarak dari suatu objek, seperti lubang atau benda hidup. Cara kerja kacamata ini memakai mikrokontroler Arduino Uno yang akan menjalankan semua sistem pada kacamata tersebut. Selanjutnya itu ada Blind Vision. Blind Vision itu merupakan perangkat yang portable untuk membantu tunanetra dalam beraktivitas sehari-hari. Dari perangkat ini mempunyai spesifikasi menggunakan Raspberry Pi, lalu OpenCV dan Python untuk teknologi computer vision-nya. Lalu Blind Vision ini mempunyai ukuran sebesar kartu identitas sehingga mudah dibawa dan menggunakan baterai yang sehingga bisa kita gunakan untuk secara portable dan lebih nyaman untuk pengguna. Blind Vision ini juga mempunyai fitur utama menangkap objek menggunakan kamera yang di sekitar pengguna, lalu memprosesnya menggunakan TensorFlow dengan algoritma YOLO untuk deteksi cepatnya. Lalu juga mempunyai informasi melalui kayak feedback audio supaya tunanetra ini tahu kalau misalnya ada sesuatu yang didekati ya. Terus Blind Vision ini juga menggunakan ultrasonic untuk mendeteksi rintangan-rintangan dan juga memberikan peringatan getaran jika ada objek yang mendekat. Blind Vision ini bisa digunakan sebagai mata virtual untuk tunanetra itu sendiri. Boleh di next. Yang terakhir ini ada AI-based support system for blind people with an integrated reading assistant. Sistem ini bisa kita sebut dengan BVIP, di mana sistem ini dirancang untuk mendukung aktivitas sehari-hari tunanetra dengan mendeteksi navigasi dan juga rintangan secara real-time. Ini juga dipakai sebagai lencana atau dipasangkan sebagai kacamata pada pengguna tunanetra. Komponen utamanya sendiri itu ada hardware, di mana hardware ini ada kamera untuk merekam videonya, mikrofon untuk menerima perintah suara dan memberitahu apa yang terjadi kepada tunanetra. Lalu ada software di mana menggunakan AI untuk memproses perintah dan mengolah interaksi. Sistem ini mempunyai spesifikasi untuk mendeteksi YOLO dengan menggunakan YOLO version 7 untuk mengidentifikasi objek,
lalu mempunyai ukuran berbasis CV zone, OpenCV, dan MediaPiece. Dan juga bisa menggunakan image recognition dengan menggunakan pustaka device. Lalu yang terakhir ada OCR itu sendiri. Secara garis besar ini tuh bisa jadi solusi inovatif untuk mendukung aktivitas VVIP dengan mengintegrasi teknologi mutakhir. Boleh di next. Mungkin sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.